Sekarang kami berada di Immersion by Lexus ya, suatu tempat yang sangat amat nyaman sekali ya. Apabila Anda di sini Anda tidak mau pulang karena ini terlalu nyaman. Tapi kami di sini karena suatu sebab, karena suatu mobil. Itu adalah mobilnya LX 600 yang baru sudah ada di Indonesia. Dan sekarang bukan hanya 7 seater, tapi itu ada juga yang VIP. Isinya itu ada 4 seater saja, 2+2. Nonton video ini sampai habis, ini mobil keren sekali. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Toyota membuat Lexus itu pertama kali tahun 1989, dan itu mobil pertamanya adalah LS 400, yes, mobil mewah, sedan besar, dan itu menjadi mobil pertamanya. Dan akhirnya sampai ke SUV juga. Jadi Land Cruiser 80 yang biasa kita kenal itu ada versi Lexusnya juga, J80. Bentuknya sama seperti Land Cruiser 80, cuma beda logonya saja, Lexus L. Dan itu terjadi di tahun 1995. 3 tahun kemudian, tahun 1998, langsung ya 3 tahun saja, keluar lagi yang J100. Bentuknya, yes, mirip sangat seperti Land Cruiser-nya juga, tapi bentuknya agak berbeda sedikit. Kalau di Toyotanya itu ada namanya Toyota Cygnus, ya, Lexusnya namanya ya Lexus LX 470. Kemudian tahun 2007 keluar Lexus LX baru dengan kode J200. Nah, ini bentuknya kami suka, dan dulu kami sempat punya LX 570 yang bentuknya grillnya sudah nyambung ke bawah. Itu udah pernah ada videonya yang akhirnya dijual mobilnya. Dan kami happy sekali dengan mobil itu, kecuali pada saat ngisi bensin ya. Kalau sekarang udah biasa ngisi bensin 1 juta. Kalau dulu luar biasa bisa ngisi bensin 1 juta, dan kami isi bensin mobil itu 1 juta biasanya kalau udah 1/4 kurang bensinnya. Kemudian akhirnya tahun 2021 LX 600 diperkenalkan ke dunia ya. Sangat mengagetkan sekali karena bisa dilihat grillnya itu seperti bangga sekali punya grill, gede sekali grillnya. Ngelihat di gambar itu ya seperti Anda ngelihat di gambar ini, itu kelihatannya seperti besar sekali grillnya, namun setelah melihat langsung itu grillnya proporsional juga ternyata. Walaupun sebagian besar moncongnya itu isinya grill, tapi ternyata enak dilihat, dan grillnya ini frameless. Ayo kita lihat. Grillnya itu tidak ada frame-nya, jadi langsung grill. Jadi tidak terasa besar ngelihatnya. Lebih ke arah intimidating. Kalau ada grill seperti ini parkir di depan lobi hotel, pasti ada orang penting yang datang. Lampunya canggih dengan logo Nike. Di sana juga check mark deh, bukan logo Nike. Ini fog lamp ya? Ada fog lampnya. LED juga. Jadi sekarang grill membesar, mobil sekarang itu, lampu mengecil. Ini di logo Lexusnya adalah radar untuk adaptive cruise controlnya. Yang depan sini ada kamera kecil. Kita lihat mesinnya yuk. Gede gitu ya. Seperti di VXR. Dan di VXR itu diesel. Kalau yang ini bensin. Iya, Lexus lebih suka bensin pada mobilnya karena bensin itu lebih halus, getaran lebih minim, walaupun konsumsinya biasanya lebih boros, tapi orang kalau udah punya Lexus ngapain mikirin beli bensin ya. Ini mesinnya V35 FTS. V6 sama seperti dieselnya, tapi yang ini 3500 cc. Kalau yang diesel kan 3300 cc. Sama-sama pakai turbo. Turbonya ada 2, twin turbo. Menghasilkan tenaga 409 horsepower dan torsi maksimal 650 Nm. Menyalurkan tenaganya ke 4 roda, hanya bisa ke 4 roda saja karena ini nggak ada 4x2-nya, nggak bisa dioper jadi 2H. Melalui gearbox 10 speed automatic. Powerful. Jadi mesinnya ini mengecil, ya, posisinya merendah juga sama seperti di Land Cruiser. Titik beratnya jadi lebih rendah dan membuat Lexus LX 600 lebih ringan dibanding dengan LX 570 generasi sebelum yang ini.
Ini panjangnya sedikit lebih panjang dibandingkan dengan VXR atau GRS Land Cruiser-nya. Ini panjangnya kita ukur dulu. Wah, iya panjang ini. 5100 mm. Panjang juga. Wheelbase-nya sama seperti Land Cruiser, 2850 mm. Dari sejak Land Cruiser 80 tidak berubah, wheelbase-nya segitu saja. Itu sudah adonan yang pas buat Toyota untuk mobil off-road yang handal. Karena ini adalah yang 7-seater, dapat velg seperti ini besar, ya. Ini mesin cut two-tone. Ini velg 22 inch, 22 dengan ban lebar 265 dan tebal 50% dari 265. Besar. Nah, kalau dipakai off-road kayaknya sayang ya. Kalau yang VIP, yang 4-seater ini dapat velg seperti ini. Nggak two-tone, lebih simple dan lebih keren. Ini lebih keren velgnya. Kami agak bosan velg two-tone. Lexus. Besar di belakang sini. Biar jelas orang belakang Anda itu melihat, depan ada Lexus. LX 600. Yang bukan berarti 6000 cc. Keren. Simple ya, lampunya begini aja, dia ada gelapnya, ada merahnya, ada putihnya. Di bawah ada fog lamp, ya ada. Kita buka bagasinya, nggak bawa kunci ya, nggak bisa digituin ya. Dan ini bukanya seperti di Land Cruiser baru, sudah tidak lagi atas dan bawah, ya. Full satu pintu ngebuka jadi lebih gede gini, tapi tenang saja, tidak pakai otot karena tinggal pencet. Nah, ini adalah yang 7-seater, jadi ada row ketiganya. Dan ini semuanya dikontrol pakai tombol-tombol ya, simple. Kalau mau ngelipat, kini tinggal pencet ini, ngelipat ya yang kiri. Tuh. Headrest-nya dong, seru. Tuh. Nah, ini flat jadinya. Pada Lexus LX 570 yang generasi sebelum ini tuh masih kanan kiri begitu. Dan elektrik juga sih, cuma ini lebih flat. Ini sama seperti di Land Cruiser. Dan ini tombol bisa juga untuk mengoperasikan row keduanya. Jadi ya, tadi agak lama karena jok depan kanan, jok driver itu masih agak terlalu mundur. Dia majuin dulu biar ngelipetnya itu bisa terjadi, biar nggak nabrak. Itu kalau di Land Cruiser kami tuh nabrak TV, inget nggak? Bikin emosi. Gede ya, gelar tempat tidur, bobo. Kita naikkan lagi. Hanya ngelipetnya aja dari sini. Jadi kerjaan. Oke, kita duduk di row ketiga. Kita lihat dapat apa aja di row ketiga. Nah, ini headrest-nya dinaikin secara manual. Oke, headrest-nya manual. Kita duduk ke row ketiga. Ini ada tombol, tinggal dipencet. Suka deh pasti ada pegangan suatu. Ada kayak pegangan? Nggak ada. Ini sama persis sama di Land Cruiser. Di belakang sini ada elektrik. Elektrik dia. Tegakin tidurnya elektrik. Tapi nggak masuk akal kalau ada orang yang mau lebih tegak daripada ini. Coba kalau tuntutan di belakang bagasi itu butuh barang lebih, pasti ya harus begini dikit. Sebelah kanan juga ada, dan ada colokan USB juga, USB-C. Jadi belakang ini memang duduknya paling tidak enak, rasanya kayak jongkok, joknya tipis ke bawah, tapi tetap dapat kemanjaan, bisa nge-charge handphone dan electric seat. Jadi bisa main-main, ada hiburan, dan masih kebagian AC. Ini ada keluar dikit AC dari sini, dan dari atas. Sempitnya itu sama seperti di Land Cruiser pasti. Yang masih oke. Dan ini juga sama seperti di Land Cruiser, jok bawahnya ini nggak bisa dimaju mundurin.
Dia mengunci seperti ini. Yang bisa maju mundur hanya senderannya saja. Kita ke row kedua. Bukanya itu tinggal pencet. Nah, kalau di belakang itu ada tombol buat ngelipet ini. Dari sini juga ada tombol buat ngelipet ini. Sama. Jadi kanan kiri. Tombolnya ada 3 loh buat ngelipet jok row ketiga doang. 1, 2, 3 di belakang. Nggak pemborosan, tapi kemewahan itu harus boros. Ini gimana keluar sih? Nyangkut dong. Iya. Ini di belakang posisi nyetir kami persis sama seperti di VXR kami. Kelegaannya, kaki agak susah masuk. Atas headroomnya segini. Joknya juga bisa dibilang sama. Di sini juga sama. Door trimnya beda. Ini ada speaker Mark Levinson. Ada panel kayu yang bertekstur ini. Tirainya ada AC di atas. Ini ada TV yang besar. Dan ini sama seperti di VXR. Kontrol AC-nya. Keren sekali. Ya nggak salah kalau di Toyota ada, di Lexus juga ada, karena ini keren. Tidak masalah. Tapi yang masalah itu adalah posisi duduknya. Ini seperti di Land Cruiser generasi sebelum-sebelumnya. Duduk belakangnya ini nggak enak karena jok ini terlalu rendah. Ya, ini udah lebih tinggi dibanding dengan LX570, cuma ini masih agak terlalu rendah, agak kurang menukik begitu. Terus ya walaupun ini lebih empuk sih, tapi kenapa nggak dibikin jok yang enak? Tapi nggak masalah. Kalau Anda mementingkan duduk di belakang, jangan ambil yang ini. Ambil yang 4-seater, 2+2. Kita pindah ke sana. Pintunya untuk semua LX600 itu sekarang 4 sisi vakum kalau kata orang lama. Kalau kata orang sekarang itu soft closing. Jadi tutupnya itu nyedot. Nah, ini dia 2+2. Di belakang sini hanya ada 2 jok. Cocok kan naiknya? Keren ya? Cocok ya? Lupa kan nutupnya kekencengan, jadi nutup beneran. Ini 2+2, 2 depan, 2 di belakang. Dan joknya ini ya kan captain seat ya, itu jauh lebih nyaman, lebih empuk, dan posisinya jauh lebih bener dibandingkan dengan yang 7-seater. Ini tuh posisinya lebih tinggi, itu lebih rendah, jadi bener, dan empuknya luar biasa. Tapi sempitnya, ini jok sebelah kiri kami samakan sama posisi nyetir kami sebelah kanan. Jarak dengkul malah sedikit lebih sempit, kaki sedikit bisa masuk juga. Itu, wah, ini tidak membanggakan sama sekali. Namun, kalau misalnya ini kita nyalakan layarnya, kita bisa set. Ini ada mode relaxnya. Kalau kita pencet, jok kiri depan akan maju, headrestnya akan ngelipet, dan senderannya makin maju lagi. Ini enak sekali. Mau lebih enak lagi, ini bukan tempat naro-naro, tapi maaf diplastikin ya, mobil baru dan konon kabarnya udah punya orang. Ini diturunin, kaki bisa naik. Perjalanan macet-macetan di Jakarta, bos-bos yang duduk belakang itu lebih rileks, lebih bisa mikirin bisnis, mikirin corporate action. Tutup privacy. Aduh, wow, ini enak sekali. Ini masih bisa tidurin lagi ya, masih bisa tidurin lagi. Ini posisi tidurnya lebih tidur daripada Lexus LM. Ini tidur sekali. Ini kayaknya lebih tidur juga daripada Lexus LS. Sayang suspensinya itu tidak seperti sedan ya pastinya ya, tapi kami belum tahu ya. Pasti beda setup suspensinya antara Lexus dan Land Cruiser. Kalau Land Cruiser sih kami tidak suka karakter suspensinya, cuma ini nggak tahu. Tapi enak sekali. Aduh, enaknya ya Allah. Nah, itu layar. Nggak mau begitu layarnya, ngalang-ngalangin. Nggak apa-apa, tinggal kita pencet ini, layarnya akan tidur. Dan ini bisa kita memori juga. Setup seperti ini itu jadi lebih kelihatan ke depan. Enaknya. Ini jok hanya bisa ditidur-tidurin aja. Bawahnya ini tetap nggak bisa maju mundur ya. Ini wheelbase-nya udah mentok, nggak bisa lebih mundur lagi joknya.
Wah, dan ini juga bisa pijat, accession, full body refresh. Kenapa Mbak? Sorry, I'm having trouble understanding you. Iyalah, ngomong apa? Dan ini ada titik-titik pijatnya yang menonjol-nonjol nih. Kelihatan nggak tuh? Bendul ini nih. Enaknya. Ini teringat Lexus 460 kami dulu. Tuh, relaxing gitu. Dan ini juga seperti di Lexus LS 460 ini ada AC tipis-tipis keluar dari sini. Dinginin kepala, nggak bikin pusing karena ini tipis sekali keluarnya. Wah, itu stres-stres tuh bisa hilang tuh kena AC di sini nih. Pelan-pelan. Ini ada lampu baca, bisa diarah-arahin, nyalain matinya juga dari sini semua. Ini layar multifungsi. Cuma ya ini standar Lexus tuh dari dulu kaku ya, dia bentuk interface-nya itu nggak funky gitu. Biasa sekali. Audio juga bisa dikontrol dari sini. Lengkap. Nah, mengenai konsol ini, aduh, mijatnya pantat lagi enak. Bisa dilipat-lipat ya, ini udah mati seperti ini. Di atas ada wireless chargernya. Ada tempat buat naro-naro yang besar di sini. Ada 2 buah colokan USB-C, 1 buah colokan masing-masing kanan kiri ada colokan earphone. Di layar ini bisa ngeluarin audio entertainment yang berbeda daripada yang di depan. Dan di belakang bisa dengerin sendiri pakai earphone. Sini ada 2 buah cup holder tertutup rapi. Ini aslinya bukan putih ya, ini kertas penutup, plastik penutup yang gemes sekali pengen dibuka. Ini di bawahnya piano black. Ini piano black apa kayu yang tadi sih? Piano black ya. Naro-naro lagi di sini bisa buat naruh kacamata, naruh macem-macem. Dan ini baru colokan HDMI-nya untuk yang ditampilkan di layar belakang. Ada 2 colokan USB-C lagi. Nah, ini ada AC belakangnya. AC-nya tuh ada banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di pilar juga keluar nih angin halus-halus. 7, 8. Kaki juga pasti ada. Dan kalau misalnya Anda kepanasan di sini, bisa didinginin joknya. Keluar angin-angin dingin. Atau kalau Anda nggak enak badan, bisa dipanasin juga. Buat jahilin orang sebelah Anda, dipanasin. Gitu. Ini merupakan mobil yang sangat cocok untuk kami kalau pakai supir. Anyway, kita pindah ke depan, lihat kecanggihan Lexus LX 600. Ini balikin dulu, tinggal pencet seat dan kembali ke setup normal. Oke, pijatnya matiin dulu biar mbak-mbak pijatnya nggak capek. Stop. Tapi interiornya sama-sama bagus, Land Cruiser dan Lexus. Tapi yang Lexus ini lebih beda gaya ya, sangat beda gaya. Kalau di Land Cruiser-nya itu tombol itu besar-besar, kalau ini tuh cenderung lebih kecil-kecil. Ya karena mungkin lebih supir yang mengoperasikan ini gitu. Ada banyak layar di sini, banyak sekali. Instrumen cluster pakai layar, walaupun dia nggak full. Ini pakai layar, ini pakai layar, ini pakai layar yang bisa dimatiin. Spion tengahnya jadi pakai layar, kamera ke belakang. Jadi nggak perlu kelihatan kepala bos kita lagi ngapain. Bos-bos di belakang lagi ngapain. Ini buat infotainmentnya, dia punya peta sendiri. Belum diinstal petanya mungkin. Terus ada audio video sendiri, telepon Bluetooth. Tentu Android Auto dan Apple CarPlay-nya ada. Seat control dari sini. Tapi ini menunya tuh terlalu simple sekali. Maksudnya yang diatur mungkin sama Land Cruiser-nya tuh sama-sama aja gitu. Cuma ini tuh terlalu simple dengan font yang agak kecil-kecil. Kami lebih suka di Toyota terus terang ininya, interface-nya. Nah ini tombol start stop engine, ini keren ya. Sebenarnya di Land Cruiser juga ada, cuma nggak masuk Indonesia fitur ini. Ini tengahnya tuh ada untuk baca sidik jari.
Kalau misalnya kita register, hanya sidik jari kita saja yang bisa nyalain mobil. Orang lain mencet ini nggak bisa, cuma bisa kotak doang tapi nggak bisa jalan. Kalau jari kita bisa. Ini keren. Dan ini juga bisa nge-save profile, posisi nyetir kita langsung. Kalau driver kita gitu langsung di posisi nyetir driver kita. Bisa di-save di sini sesuai sidik jarinya. Profiling. Nah, layar bawah ini kontrol AC, blowernya hanya bisa pakai layar ini. Oke. Namun suhunya dia dual zone di depan, jadi belakang dual zone juga, jadi ada 4 zone. Itu tombol fisik, bagus. Cuma blowernya harus pakai ini, heran. Terus ini ada brake accelerator, ada G-force. Terus ada posisi H4 atau L4, ini diputar sini untuk high sama low gearnya. Terus drive mode posisinya di sini. Ini ada tombol-tombol lagi untuk bisa otomatis naik turun kalau misalnya pintu dibuka biar nggak ketinggian mobilnya. Terus ini untuk matiin suspensi pneumatiknya. Jadi suspensi ini ya nggak bisa dibilang air suspension, pneumatic suspension bisa diatur ada 3 level ketinggian. Tidak seperti di Land Cruiser tuh nggak ada begituan. Oh, ini untuk kontrol-kontrol AC, pemanas spion juga. Nah, ini untuk off-road tadi high gear dan low gear. Ini untuk mode berkendaranya. Jadi ada Sport S Plus, Custom tuh seperti individual ya, Comfort mode, Eco mode, Eco Plus nggak ada. Ada beberapa mode berkendara itu untuk di jalan aspal. Kalau misalnya di jalan off-road, pencet MTS ini, multi terrain, apa tadi S-nya? Ini kalau putar adalah bisa auto, dirt, sand, mud, deep snow, ya mirip seperti yang di Land Cruiser. Nah, kalau pencet sini, ini untuk crawling, ya ini seperti cruise control tapi untuk off-road. Pemanas dan pendingin jok, ada tombol fisiknya, dan ini ada pemanas setir ya, sangat kepake apabila kita tinggal di negara 4 musim. Shifter, sama seperti di Land Cruiser ini shifternya ya, begini juga ya. Terus rem tangan jari, auto hold, locker tengah di diferensial, jadi tidak ada locker depan, tidak ada locker belakang. Walaupun bisa torque vectoring pakai komputer, pakai rem, tapi tidak ada locker depan dan belakang, hanya ada locker tengah di transfer case saja. Traction control, stability control, dan untuk menaik turunkan suspensi. Simple ya, tapi tombolnya lebih kecil-kecil. Ini ada wireless charging kayaknya sih, harusnya nggak ada karena kayaknya hanya ada di belakang. Ya, hanya ada di belakang. Enggak, yang depan nggak ada wireless chargingnya. Karena kalau ada wireless charging itu ada tombol on off-nya. Ini depan bukan wireless charging. Setir, simple, kecil, Lexus sekali. Sebelah kiri untuk ngatur-ngatur MID. Sebelah kanan untuk cruise control. Nah, cruise controlnya ada adaptive cruise control dan lane keepingnya, lane keepingnya nyetir sendiri. Ada pedal shift untuk mengatur mau pakai gigi berapa, karena ada 10 pilihan gigi. Ini untuk sen, dan ada auto headlamp dan auto high beam. Sebelah kiri untuk wiper, termasuk wiper belakang juga ada auto tentunya wipernya. Ini nih, kenapa layarnya nggak penuh ya? Kenapa Lexus masih pengen pakai jarum untuk urusan jarum fisik ya? Karena jarum digital juga bisa melalui layar LCD. Untuk bensin, voltmeter, tekanan oli, dan suhu. Balik. Suhu mesin dan tekanan oli. Jarum beneran. Kenapa ya? Nah, ini di layar tengahnya juga tidak, nggak tahu ya, kami ngelihat agak kurang ya informatif, tapi kayak mahal, kurang mahal, bener itu kata-katanya. Karena semua material ini bagus, keren semuanya, tapi kurang mahal gitu. Yang lihat supir cuma keren, setidaknya harus keren juga gitu loh. Ini bagus ya, layarnya bagus, kameranya juga bagus. Ya, ada untuk buka tutup sunroof. Ada sunroof di depan doang, bukan panoramic roof sampai belakang aja, sunroof di belakang, di depan doang, sunroof moonroof yang bisa buka tutup pakai ini.
Sebelah kanan ada tombol kamera. Ini kameranya banyak. Depan, kanan, kiri, belakang. Dan ini tidak pakai satelit. Ya, tuh, bisa muter-muter gini. Stop. Apa gunanya dia muter-muter begini ya? Surrounding for safety. Nah, ini tidak pakai satelit karena kita indoor ya. Gak bisa pakai satelit. 360 dan ini bisa pas off-roadnya itu kameranya tuh bisa seperti tembus. Nah, ini. Kenapa dia muter lagi ya? Ya mesti sambil jalan kali. Bentuk telur. Kenapa dia bentuk telur ya? Ini kami pernah nonton di Doug Demuro, dia juga mengkomplainkan ini kenapa begini. Kepraktisan. Oh, banyak kantong pintu lega. Sini nggak ada tempat lagi nggak sih? Ada tempat lagi. Ini tempat naruh handphone walaupun bukan wireless charging. Ada 2 colokan USB, 1 USB-C, 1 USB biasa, 2 buah cup holder, dan ini bisa buka dari sini dan dari sini ya. Isinya itu adalah cool box. Kalau dipencet nyala. Memang ini pendinginan dari AC, tapi ini kalau dingin sekali dalam sini karena dia ketutup rapat dan AC-nya kenceng di sini. Dingin sekali kalau taruh minuman dalam sini. Sama seperti di Land Cruiser. Lacinya kecil ya. Oke, posisi duduk sama seperti di Land Cruiser. Dan ini lengkap ya, naik turun lengkap. Terus ada 3 buah memory seat, ada lumbar supportnya juga yang bisa diatur naik turunnya. Tombolnya lebih kecil-kecil. Beda, karakternya itu berbeda gitu. Walaupun kecanggihannya sama, tapi karakter berbeda dengan Land Cruiser-nya. Mati lampu. Apabila Anda ingin mobil ini untuk yang Lexus LX 600 biasa 7-seater itu harganya 3 miliar lebih sedikit ini angkanya. Untuk yang Lexus LX 600 VIP yang 2+2 4-seater ini namanya Lexus LX 600 VIP, itu angkanya di sekitar 3,5 miliar. Malah pemurah ya. Gimana menurut Anda? Menurut kami harga segitu Land Cruiser itu 2,3an. Dia otomatis mati. Land Cruiser 2,3an jadi Lexus seperti itu selisih 700 juta masih wajar karena Lexus itu banyak sekali perbedaan, bukan hanya yang kelihatan, ada juga yang tidak kelihatan perbedaannya. Itu selisihnya masih oke. Dan ini tambah 500 juta lagi dapat 4-seater begini. Nah, ini adalah kemewahan yang diidam-idamkan banyak orang kaya di Indonesia. 2+2 pada Land Cruiser. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Moto Mobi, Omobi, dan Mes Mobi apabila belum beriku dengan tombol loncengnya, share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami semua, termasuk Instagram. Oh ya, apabila Anda beranggapan, kok Moto Mobi kenapa jadi ngomong langsung gini seperti channel Om Mobi? Ya, kami sengaja melakukan ini karena ini buru-buru tayang, semua informasinya sama, pakai voice over dan ngomong langsung, informasi yang diberikan sama tapi dengan cara penyajian yang berbeda. Mohon maaf apabila Anda senangnya voice over, tapi kami melakukan ini ngomong langsung biasanya untuk kecepatan ngeluarin video. Terima kasih telah menonton.